Hidup adalah gabungan dari pilihan, pengorbanan, dan konsekuensi atas setiap keputusan. Aku seorang ibu dari 2 anak, and this is me, Vicky Alaidrus. Aku tuh sebenarnya waktu kecil, sebenarnya aku nggak banyak berubah dari aku kecil sampai sekarang, karena aku emang bahkan dari pas kecil aku lebih pendiam banget sih. Jadi dulu kalau misalnya aku diceritain nih flashback sama kakak-kakak aku tuh kayak, Vicky tuh kalau ditanya misalnya Vicky mau ini, aku tuh cuma jawabnya misalnya aku mau. Terus kalau misalnya aku nggak mau, aku cuman gitu. Jadi aku tuh bener-bener pendiam, nggak pernah mengeluarkan pendapat. Jadi aku emang dari kecil ya udah pasrah aja gitu. Aku itu 4 bersaudara, semuanya perempuan. Jadi dan aku anak terakhir, aku punya 3 kakak, semuanya perempuan. Yang pertama itu namanya Dela, yang kedua namanya Hana, yang ketiga namanya Ica. Jadi karena aku nih anak paling kecil dan aku tuh yang paling jauh banget umurnya, jadi kayak aku dekat tapi nggak, gimana ya, namanya juga anak paling kecil terus jauh umurnya, jadi kayak ya udah nggak pernah ngobrol, ya paling kayak ditemenin main aja gitu. Dan waktu itu kebetulan kakakku yang pertama tuh nggak tinggal sama mama kan, tinggal sama nenek aku, jadi kayak aku emang lebih dekat banget sebenarnya sama yang kedua sama ketiga gitu. Tapi yang pertama dekat banget juga, cuman yang nggak seintens karena nggak setiap hari, jadi ketemunya tuh nggak setiap hari gitu. Sebenarnya waktu itu ada sih cerita sedih banget ya, cerita sedih banget. Jadi waktu itu kayak suka, biasa deh kalau misalnya kakak sama adik-adik yang sama adik kecil kan suka kayak ngerjain gitu-gitu kan. Terus suatu hari pokoknya aku sebenarnya lupa permasalahannya karena apa. Cuman ternyata hari itu tuh hari aku terakhir ada di rumah karena besoknya tuh aku udah harus ke panti asuhan. Nah tapi posisinya aku nggak tahu, kakak aku tuh nggak tahu gitu kalau misalnya tuh ini tuh hari terakhir loh Vicky ada di rumah, dan kita tuh kayak berantem drama-drama gitu. Terus kayak gitu sampai nggak baikan sampai ternyata hari besoknya aku dibawa ke panti asuhan dan kita tuh sama-sama nggak tahu. Jadi kayak kakak aku di rumah kayak nangis-nangis kayak, oh Vicky, ternyata Vicky udah di panti gitu, kita nggak ketemu lagi gitu. Jadi kayak ngakak tapi sedih banget juga gitu. Aku tuh bukan dari keluarga yang gimana ya, dibilang harmonis juga biasa aja, tapi ya ada masalah, dan masalah ini tuh bener-bener berat banget gitu. Jadi aku yang setiap hari nemenin papa aku kan di rumah. Nah jadi waktu pas dia meninggal gitu ya, itu aku sempet shock juga sih, karena biasanya ya aku mau makan dia yang bikinin gitu. Jadi pas dia meninggal tuh aku kayak, ya Allah gini, masa bapak gue udah diambil gitu, bapak gue masih muda banget loh gitu. Cuman ya karena aku dari kecil udah dibiasain untuk kayak terima semua keadaan, bersyukur aja, ya udah akhirnya lama-lama ya aku move on aja gitu, kayak sedih tapi ya udah terima aja gitu. Dan aku bukan orang yang, mamaku pasti lebih sedih dong dari aku, jadi aku selalu bikin kayak, enggak Vicky nggak sedih. Jadi waktu itu aku ingat banget, jadi papaku tuh masuk rumah sakit dulu. Jadi ini ada kisahnya bersedih banget. Jadi waktu pas papaku pertama tuh sakit di rumah dulu. Papaku sakit di rumah, waktu itu mamaku belum punya biaya untuk masukin papaku ke rumah sakit kan. Nah tapi mamaku tuh kerja setiap hari, jadi tuh yang di rumah tuh aku nemenin. Terus aku ingat banget aku lagi pijitin dia di kasur, terus dia bilang kayak, Vicky nanti baik-baik ya, nurut sama mama gitu. Kenapa? Iya, soalnya Abah mau pergi gitu. Mau kemana? Mau pergi jauh, nggak balik lagi. Nanti kita ketemu, tapi pasti kita ketemu kok nanti gitu. Ya Abah mau kemana? Itu udah ada yang jemput Abah di atas gitu. Aku masih kecil kan, siapa? Ya pokoknya nanti Abah nggak ada. Dia tuh ngasih tahu tanggal segini, jam segini, Abah tuh pergi, kita nggak ketemu lagi gitu.
Terus gitu sampai aku lagi dijemput sama temen aku mau main kan, terus dia bilang, Vicky boleh nggak jangan main dulu, Vicky di sini dulu aja sama Abah, temenin Abah, nanti kan Abah nggak ada lagi gitu. So aku kayak nangis kan, sedih, ini mau kemana sih bapak gue gitu. Tapi dia tuh nggak ngomong kayak Abah mau meninggal loh, nggak ngomong kayak gitu. Cuman kayak dia bilang udah ada yang jemput dan emang harus pulang ke tempatnya gitu. Terus aku 5 hari setelah itu, mamaku mungkin udah punya uang, akhirnya papaku dimasukin lah ke rumah sakit gitu. Nah terus ini the day aku tuh lupa, padahal aku dikasih tahu kan tanggal pastinya tuh sama papaku nih tanggal segini, tapi nggak tahu hari itu tuh aku lupa. Terus aku ingat banget, ini aku nggak tahu ini emang petunjuk Allah, tapi ini benar ajaib banget. Jadi waktu pas hari itu aku lagi main tuh asar, terus gitu aku makan apel, aku ingat banget aku makan apel, terus apel aku tuh bau melati, kenapa ya kok apel gue bau melati, terus aku buang apelnya, terus gitu tiba-tiba apelnya balik lagi. Ini baru magic, aku juga nggak tahu kenapa itu bisa terjadi, balik lagi. Terus aku kayak, padahal ini jalanannya bukan jalanan yang, ngerti nggak sih, kayak turunan gitu, enggak, jalanan bener-bener kayak gini. Terus dia balik lagi, terus aku kayak udah aku nggak hirauin, terus aku pulang. Terus aku ingat banget, ini kakak film Indra Ke-6 nggak sih? Aduh, pokoknya itu ada film kecil, itu tuh aku lagi nonton itu, terus tiba-tiba teman mamaku datang. Terus aku bilang kan, tante mama nggak ada, mama di rumah sakit gitu kan. Nggak apa-apa emang mau ketemu sama Vicky, Ica sama Hana gitu kan. Itu tuh literally tetangga aku semua udah tahu kalau papaku udah meninggal. Cuman yang belum dikasih tahu tuh kita gitu kan. Terus gitu, kenapa? Iya tunggu Hana pulang ya, kakakku masih ada yang belum pulang. Terus gitu, semuanya tuh pada takut, aku nih yang paling shock nih, wah si Vicky bisa gila nih, karena aku yang paling dekat kan. Terus gitu udah kumpul semua, terus namanya tante lain yang ngasih tahu, iya Vicky, Hana, Ica sabar ya, Abah udah gak ada gitu. Terus aku baru cuman kayak diem, padahal tante lain itu udah kayak ngejagain aku nih, kalau nih anak nangis atau nih anak pingsan gue peluk nih anak gitu. Ternyata aku enggak, aku cuman kayak iya gitu, nggak apa-apa, yang penting Abah udah nggak sakit gitu. Terus kayak yang lain pada nangis kan, terus tante lain tuh kayak, kok nih anak bisa nggak nangis ya gitu. Cuman aku pas saat itu aku cuma mikir kayak, ya ampun bapak gue tuh udah ngasih tahu gue, kenapa gue hari ini gue lupa gitu. Terus ya udah pas akhirnya ambulans datang, terus aku kayak ngeliatin mayatnya gitu kan, kayak ya ampun bener-bener pergi ya. Ternyata nih mau pergi jauh tuh, ini perginya tuh emang mau dikubur gitu, mau pulang ke Allah gitu. Ya udah kayak gitu. Jadi kayak ya udah, aku dari kecil udah biasa nerima kenyataan pahit. Ya udah, jadi udah cepet aja sih move on-nya. Menurut aku papa aku tuh bener-bener superhero yang kalau anaknya dikatain orang gitu, dia tuh bener-bener pembela nomor 1 sih. Kayak mau keadaan dia lagi kayak gimana, kalau misalnya aku ngadu gitu, bah tadi Vicky diginiin, dia tuh bener langsung kayak, kebetulan orangnya lumayan emosional, jadi kayak siapa yang gituin gitu. Jadi kayak dia benar-benar pembela aku nomor 1 sih. Dan menurut aku papa aku nih, even dia nggak kerja ya, tapi dia tuh sosoknya tuh bener-bener gantiin mama aku di rumah gitu loh. Kayak ya kalau aku lapar, bah Vicky lapar, dia tuh bener-bener bikinin, mau keadaan dia kayak gimana, yang kayaknya kalau misalnya orang nggak akan bisa deh gitu. Tapi dia tuh berusaha, even misalnya dia bikinin aku Indomie goreng gitu. Waktu itu suatu hari pernah dia bikinin aku Indomie goreng, terus dia kasih kuah karena dia lupa gitu. Ya Vicky nih maaf ya, jadi Indomie goreng jadi Indomie kuah. So, aku kayak nggak apa-apa, tetap enak kok gitu. Jadi dia tuh bener-bener apa ya, mendalami perannya, even itu bukan perannya gitu. Menurut aku keren banget sih. Apalagi mama aku bener-bener, aduh aku nggak tahu deh kalau misalnya aku jadi mama aku yang dikasih cobaan dari dia muda sampai akhir hayat papaku, ya itu bener-bener mamaku kuat banget sih. Kayak aku aja sekarang ngerasa, kok gue nggak kuat ya? Aku tuh ngerasa, padahal semua orang tuh bilang aku kuat gitu, tapi aku ngerasa kayak, gue tuh nggak sekuat nyokap gue gitu. Mamaku tuh bener-bener, aduh kalau orang tahu tuh cobaan mamaku dulu ya, itu tuh bener-bener keren banget sih. Dari ngurus aku, dari dia cari uang gitu, bener-bener keren banget sih. Mama tuh dagang kayak baju, pokoknya apapun dia tuh kayak palu gada gitu. Kayak misalnya madu, sendok, spray,
baju tidur, baju-baju sehari-hari gitu dia tuh jual. Dan dia tuh jualnya kalau sekarang kan udah gampang ya, ada Instagram gitu. Kalau dulu tuh jualnya bener-bener ke teman-temannya, kayak dia ketok-ketok satu-satu pintu-pintu orang gitu, nawar-nawarin dagangan gitu. Atau ibu-ibu sekolahan dulu kayak dia tawar-tawarin gitu. Karena papaku meninggal, aku kelas 3 SD, terus aku tuh baru masuk panti itu kelas 6, mungkin dari kelas 6 SD aku baru masuk panti, jadi berapa ya jaraknya 2 tahun lah ya untuk mamaku bertahan untuk nafkahin semua anak, tapi kakak-kakakku kan masih sekolah juga ya, jadi kayak, dan di panti asuhan itu tuh cuman anak umur seaku nih yang bisa masuk. Jadi terakhir bisa masuk itu umur 12 tahun waktu aku kelas 6 kan. Jadi ya kakak-kakak aku nggak bisa, cuma aku doang ya udah. Jadi akhirnya aku yang ngalah untuk ditaruh biar ya kakak-kakak aku bisa tetap sekolah gitu. Jadi kan ya ada satu anak, ya aku bisa meringankan beban mama aku lah untuk biayain sekolah kakak-kakak aku gitu. Awalnya pas masuk panti kaget banget sih, kayak tiba-tiba jauh dari orang tua dan aku diasuh sama orang yang aku nggak kenal gitu. Ini orang siapa semuanya gitu. Sebulan ya aku nangis, aku mau mamah. Nah terus waktu itu aku ingat banget, jadi waktu pas aku ke panti, aku kan nggak tahu tuh hari aku langsung ditaruh ya di panti. Aku taunya ya ini cuman ngelihat pantinya doang nih gitu kan. Ternyata aku langsung ditinggal dan yang nganterin aku tuh bukan mama, waktu itu tante aku. Aku ditinggalin uang 20.000 sama Silver Queen, aku ingat banget. Nah karena aku punya uang 20.000 itu, nah jadi panti aku di sini ini tuh ada wartel. Aku tuh bener-bener setiap hari ke wartel itu untuk ngabisin uang 20.000 aku itu untuk nelponin mama aku nangis-nangis kayak Vicky mau pulang, Vicky mau mama gitu kan. Cuman mama aku emang dilarang datang, jadi aku masuk panti, aku baru ketemu mama aku 6 bulan setelah aku di panti. Jadi itu agak berat banget sih, karena kalau mama aku datang aku pasti minta pulang dong, dan mama aku pasti nggak tega kan. Jadi ya udah dibilanginnya udah nggak usah ditengokin dulu sampai 6 bulan sampai dia betah baru. Cuman ya lama-lama aku betah banget sih, aku bener-bener malah kalau misalnya mama aku datang, Vicky mau pulang, ntar mama izinin, enggak mama pulang aja. Jadi waktu pas di panti tuh kayak banyak temen tuh banyak banget, kita tuh perempuannya tuh sekitar ada 60 orangan gitu, ada yang seumuran aku, ada yang di atas aku, ada yang lebih kecil dari aku gitu. Terus kayak satu kamar tuh isinya 9 orang dan semuanya bareng-bareng kayak kita, dan hidup tuh bener-bener teratur banget, kayak sholat subuh ngaji, habis ngaji sarapan, habis itu sekolah, terus sekolahnya tuh di luar, nggak di dalam pantinya. Jadi panti itu tuh cuma buat tinggal aja gitu. Terus pulang sekolah tuh sekitar kayak abis zuhur gitu sampai panti, sholat zuhur dulu, abis itu makan siang bareng-bareng, terus abis itu biasanya kayak ada les ngaji segala macem, sholat asar, abis sholat asar kita istirahat, kayak boleh ada free time gitu, kalau mau main boleh, tapi mainnya tetap di panti ya gitu, kayak kita dikasih snack gitu tiap hari. Terus udah abis itu sholat maghrib, dari maghrib sampai isya kita nggak boleh keluar dari musola, kayak hafalan, ngaji segala macam. Habis itu sholat isya, habis itu makan malam main tidur. Jadi bener-bener sebenarnya itu kegiatannya enak banget. Jadi bener-bener hidup aku tuh teratur gitu, kayak aku hafalan Quran jadi bisa, sholat nggak pernah tinggal gitu, main tetap main. Terus waktu itu pas udah aku SMP tuh kayak udah makin betah karena aku punya pacar kan. Tapi pacar aku bukan anak panti, tapi kan sekolahnya di luar kan, jadi kita ketemu orang dong, tetap kayak bukan di, kalau pesantren kan kita sekolahnya di dalam pesantren kan, kalau ini tuh enggak, jadi terus aku kayak punya pacar, makin betah, nggak mau pulang. Nah waktu di panti tuh kayak orang nyumbang tuh banyak banget dari semua, ada yang dari Saudi lah nyumbang, sekali anak tuh 200.000, bayangin aja dulu 200.000 tuh kayak 20 juta buat aku, kayak 200.000, seneng banget gitu, banyak banget ya orang nyumbang. Jadi ya aku waktu awal ditaruh di panti aku kayak kenapa sih gue tuh orang tua gue nggak punya uang gitu, kenapa sih gue jadi anak yatim gitu. Tapi lama-lama ya aku nyadar aja kayak ternyata ini tuh rezeki loh dari Allah, gue ditaruh di sini gitu. Gue jadi bahkan hidup aku tuh lebih makmur gitu pas di panti gitu. Ternyata Allah nih ngasih gue tinggal di panti tuh ini loh hadiahnya gitu, kayak agama aku makin bagus, kayak aku hafalan Quran, terus kayak makanan juga enak, banyak orang nyumbang, banyak temen, banyaklah positifnya di situ. Jadi yang pertama di SD aku kan aku berarti 2 kali pindah SD ya, karena yang pertama SD yang di rumah, yang kedua SD pas di panti itu kan. Yang SD yang pertama tuh jadi aku punya satu temen,
Aku nggak mau sebut namanya, kayaknya masih hidup. Dan kayaknya dia sangat inget ya peristiwa ini. Jadi, dan peristiwa ini tuh bukan satu kali terjadi, tapi ini emang yang selalu dia lakuin ke aku gitu. Jadi dia tuh tahu banget kelemahan aku. Kayak aku tuh punya satu rahasia, sebenarnya ini rahasia keluarga aku yang dia tahu. Yang dimana kalau misalnya ini tuh tersebar tuh aku kayak, ya aku malu gitu, karena ini aib kan gitu kan, sebagus-bagusnya kita tuh menutupi aib kita kan, bukan membuka aib kita gitu kan. Nah tapi aku ngerasa kalau ini sampai ketahuan sama semua orang, teman-teman gue tahu, gue malunya bukan gue doang tapi sekeluarga besar gue nih malu gitu kan. Nah dia nih tahu karena dia nih deket banget sama keluarga aku, kayak bener-bener tetangga yang deket banget gitu, kayak mama, kayak aku tuh dititipin di rumah dia gitu. Nah dia ini anaknya pinter banget, dia ini memang pinter, anaknya jenius banget. Tapi satu kekurangan dia, yaitu dia malas banget nulis. Dia malas banget nulis, tapi dia otaknya pinter gitu. Jadi dia itu selalu nyuruh aku nulisin PR-nya dia. Tapi dia baik sih, dia ngasih aku tahu jawabannya, jadi nilai aku pun bagus juga. Sebenarnya ya win-win, tapi kayak karena dia tuh ngancem aku, jadi aku ngerasa kayak, kok lo ngancem-ngancem gue sih gitu. Jadi dia nyuruh aku nulisin PR-nya atau ngerangkum, misalnya ada tugas apalah di sekolah gitu, dia tuh nyuruh aku untuk nulisin PR-nya. Kalau enggak, dia bakal bilang ke semua orang kalau yang aib aku itu, aib keluarga aku itu gue kasih tahu ya ke orang-orang kalau salah satu keluarga lo tuh ada yang kayak gini gitu. Terus aku kayak, ya udah akhirnya aku harus kerjain kan. Jadi setiap hari tuh aku ngerjain PR-nya dia. Kalau nggak dia ancam aku terus dengan itu gitu. Terus aku juga pernah dibully. Jadi kan kaki aku kan dempet gitu ya. Jari aku tuh dempet, jari kaki aku. Nah terus dulu zaman banget pakai kaos kaki yang jari-jari misah gitu kan. Nah aku nggak bisa pakai karena jari telunjuk sama jari tengah aku tuh nyatu gini. Jadi ya kaos kakinya nggak bisa masuk dong. Terus aku kayak dibully. Vicky Caca, Vicky Caca, gitu. So aku kayak ya udah. Terus yang ketiga, oh ya aku kayak 4 kali deh. Terus yang ketiga tuh aku pernah waktu habis papaku meninggal. Terus kayak aku kayak, ya lo kan kepunya bapak, lo kan anak yatim, memang enak gitu-gitu. Cuman aku tuh orangnya kayak, kalau misalnya aku tuh malas ribut orangnya, jadi kayak ya udahlah terserah lo gitu. Aku dari dulu tuh bener-bener kayak, misalnya aku digituin pun aku kayak ya udahlah, gue malas ribut, terserah lo deh lo ngata-ngatain gue gitu. Terus yang waktu itu juga pernah waktu aku pindah SD, jadi kan aku baru masuk kelas 6 SD dong, jadi aku nggak punya temen kan. Aku nggak punya teman, jadi terus, nah jadi di sekolah aku itu, di kelas aku nih ada satu kubu, dia anak panti asuhan lain. Jadi aku anak panti asuhan juga, mereka juga anak panti asuhan, tapi aku nih sendiri di kelas. Jadi tuh mereka kayak, ih lu kan anak panti asuhan ini, jadi bukan teman kita ya, gitu-gitu. Jadi tuh aku tuh kayak sendiri, ke kantin sendiri, sedih banget. Jadi ya udah sih, paling bulinya cuman kayak gitu aja, bukan yang kayak sampai. Dan aku mungkin sebenarnya itu matters banget, tapi karena aku orangnya lagi-lagi ya udahlah gitu. Jadi aku nganggepnya ya udahlah, mungkin mereka juga iseng-iseng doang sama gue gitu. Besok juga udah biasa lagi gitu. Besok juga mungkin mereka nggak gituin gue lagi. Jadi udah sih aku bawa santai aja, nggak ada gimana-gimana yang sampai aku dendam kayak. Tapi inget tetap forgive but never forget. Tapi ya udah nggak kayak jadi, gue mau balas dendam ya gitu, enggak. Aku tuh anaknya tertutup banget, aku nggak terbuka sama kakak aku, atau aku nggak terbuka sama mama aku sih. Sampai sekarang pun aku kayak gitu. Jadi aku bener-bener lebih baik ya udahlah, emang buat apa sih tahu gitu. Toh aku bisa menyelesaikan semuanya sendiri. Jadi ya coba kalau mama aku tahu pasti mama aku sedih kan. Jadi ya udahlah, mendingan telan aja sendiri, toh aku bisa kok menyelesaikan ini gitu. Bukan yang aku jadi sakit, depresi, itu enggak gitu. Jadi aku nggak perlu ngomong lah, toh beban mama aku tuh udah banyak banget gitu. Jadi ya udahlah, mending telan sendiri. Kebetulan emang aku udah punya papa baru. Alhamdulillah papa baru aku juga luar biasa baik banget. Bukan kayak papa tiri, tapi bener-bener kayak papa kandung. Kayak aku tuh ngerasa banget disayang gitu sama dia. Kayak bener-bener aku nih anaknya dia gitu. Kayak sampai aku tuh setiap hari aku dianterin sekolah pakai mobil gitu sama dia gitu. Kayak aku diantar jemput. Terus kalau misalnya kayak Sabtu Minggu misalnya dia nggak ada gitu, lagi dinas, dia tuh bener-bener kayak
ngechatin mama aku, Vicky udah pulang belum? Saya aku suka malam mingguan gitu kan. Dia tuh bener-bener ngechatin mama aku, ternyata kayak Vicky udah pulang belum? Pantesan mama aku nih bawel banget ya tiap kayak baru jam 8 malam kok. Di mana loh? Kan mama aku mama Arab gitu kan. Ngerti kan mama Arab yang kayak di mana loh? Gitu-gitu. Kayak di mana loh Ki? Iya nih di jalan, cepetan pulang. Karena ternyata tuh papaku tuh juga bener-bener ngechatin mama aku gitu, Vicky suruh pulang sekarang gitu. Jadi dia bener-bener bukan papa tiri, bener-bener aku nggak ngerasa dia tuh papa tiri aku, tapi bener-bener papa kandung sih ngerasanya. Jadi pas udah ada dia mungkin mamaku udah mulai bebannya udah mulai ada kosong dikit lah ya, ada yang ngebantu gitu. Jadi ya udah akhirnya diambil sama mama aku gitu. Terus aku juga punya cerita, jadi ini papa tiri aku so sweet banget sih. Dia tuh orang pendiam banget bro, diem banget orangnya. Aduh, orangnya tuh emas banget deh. Jadi waktu aku di panti, dia tuh ternyata sering banget datang. Tapi dia tuh nggak pernah ngomong. Dan aku nggak pernah ketemu dia, jadi dia tuh datang bener-bener kan dia kerja ya. Jadi di sela-sela waktu dia tuh istirahat, dia tuh dari kantornya tuh ke panti aku buat titipin uang ke Sapam gitu, tolong kasih ke Vicky ya gitu. Dan itu tuh bener-bener lumayan kayak sebulan sekali gitu. Tapi dia tuh nggak pernah muncul, ngerti nggak sih? Tapi dia tuh dateng gitu, nanya keadaan aku, Vicky gimana di sini gitu-gitu. Aku tuh dikasih tahu kan sama pengasuh aku gitu. So sweet banget ya, padahal papa tiri loh. Aku dulu kuliah di Tarakanita, ini juga ada ceritanya sih, banyak banget ya cerita gue. Jadi aku tuh dulu nggak mau kuliah di situ, jadi itu emang obsesi mama aku sih. Jadi mama aku tuh emang nanemin aku dari kecil, Vicky harus kerja, nggak boleh jadi perempuan yang males di rumah gitu. Nah terus gitu, tadi aku maunya tuh kuliahnya kalau nggak di BINUS, biasalah anak-anak gaul pengen jadi anak gaul kan, dari anak Bekasi, aku pengen lah jadi anak Jakarta, anak gaul gitu. Pengen kuliah di BINUS atau di LSPR atau di Trisakti gitu kan, kayak mau pakai baju bebas gitu, capek kan pakai seragam mulu gitu. Nggak boleh sama mamaku. Udah, Vicky kuliah aja di Tarakanita, soalnya kalau Tarakanita kan kuliahnya sekretaris gitu. Jadi bener-bener bisa langsung dapat kerja gitu. Dia tuh bener didik aku kayak nggak boleh bergantung sama laki-laki. Bener-bener harus kerja, bisa cari duit sendiri. Kita nggak ada yang tahu Ki hidup. Mau misalnya nanti Vicky nikah, tau-tau dapet orang kaya raya. Kalau misalnya tiba-tiba dia nggak ada, tiba-tiba dia jatuh, Vicky bisa bantuin gitu kan. Akhirnya udah aku disuruh kuliah di Tarakanita, ya lumayan sih. Karena aku mikirnya kan pas kuliah kayak, wih baju bebas nih gue. Terus tiba-tiba masuk Tarki, harus pakai rok setiap hari, harus pakai heels, harus pakai baju kantor gitu setiap hari. Jadi kayak, ya udah tapi aku tetap ya udahlah ini emang mungkin yang terbaik. Dan bener aku belum selesai kuliahnya tuh aku udah kerja. Jadi emang pilihan yang tepat sih mama aku, emang kalau nurut sama orang tua ya ada aja jalannya. Aku tuh jadi sekretaris sekitar 5 tahun. 5 tahun ya, aku 5 tahun kerja. Habis itu aku resign, tapi resignnya bukan karena aku jadi selebgram. Jadi aku resign itu waktu itu gara-gara Miwa sakit. Jadi Miwa kan ASI ya, sampai 2 tahun. Nah tapi itu aku sama ini pumping di kantor. Nah tiba-tiba si Miwa demo lah kayak, Miwa nggak mau minum dari botol ASInya, maunya dari nenen mama langsung gitu. Terus akhirnya udah nih aku bertahan lah kayak, nggak bisa ya gue harus kerja gitu kan. Kalau nggak gimana nanti nih hidup ini melanjutkan hidup gimana kalau gue nggak kerja. Udah aku tahan, akhirnya dia masuk rumah sakit. Dia masuk rumah sakit sampai dia nggak mau makan, dia maunya aku ada di rumah, kalau ada aku baru dia mau nenen mau makan, kalau nggak ada aku dia nggak mau. Terus dia sampai kurus. Miwa tuh jarang banget kurus, Miwa tuh bener-bener badannya sekal terus kan, terus tiba-tiba dia kurus. Terus waktu itu dia kayak bukan kurang gizi sih ya, tapi aduh aku lupa, pokoknya intinya dokternya kayak nasehatin aku, maksudnya kayak kalau misalnya memang bisa untuk resign dan ngurus anak aja di rumah, kesian dia mau ASI dari langsung kan, maunya direct ASI aku. Terus aku akhirnya ya udah aku mikir ya udahlah, mungkin nanti aku sebenarnya itu gambling banget loh, aku nggak tahu nih kalau aku berhenti kerja habis itu gue beli Pampers gimana ya, nanti kebutuhan yang lain tuh gimana ya, tapi udahlah niatnya buat anak. Terus akhirnya aku resign. Terus habis itu aku ingat banget itu di ATM aku uang tuh tinggal 20 juta apa 30 juta gitu. Itu tuh bener-bener aku gak punya tabungan lagi ya selain itu. Terus gitu aku mikir, dulu tuh aku pernah jualan soft lens waktu kuliah. Nah terus gitu aku tuh reseller gitu.
Dan aku udah punya all shopnya kan, terus aku mikir apa gue lanjutin aja ya usaha itu. Terus ya udah deh, akhirnya aku tanya lagi nih sama orangnya, ternyata sekarang udah beda gitu cara resellernya. Jadi kalau dulu tuh misalnya aku promosi di Instagram gitu, terus ada yang pesen nih misalnya, aku tuh bisa langsung ngechat ke dia gitu kayak ini alamatnya ya, jadi mereka yang ngirim. Nah kalau sekarang tuh sistemnya aku tuh harus nyetok softlands-nya, ya itu kan gambling banget ya, kalau nggak laku gimana nih, orang gua aja nggak punya followers gitu kan. Aku nggak jadilah jadi reseller itu. Terus aduh Allah, gue jualan apa ya, mana duit kan makin lama makin menipis ya, beli pampers, beli peralatan mandi, belum kebutuhan aku gitu kan. Terus gitu akhirnya ya udah deh, akhirnya aku baru tuh mulai jualan lagi sampai akhirnya jual si blush Mama Mio aku. Akhirnya punya ide lah untuk jual itu gitu. Sebenarnya awal jadi center of attention bukan aku sih, tapi Miwa. Jadi awalnya tuh ya kaget, tapi jalanin aja sih, nggak ada yang tiba-tiba kayak kok gue terkenal gitu, nggak kayak gitu. Jadi kayak cuman yang kayak gini ya rasanya jadi terkenal gitu. Kalau misalnya kayak jalan ada minta foto, kayak gini ya rasanya jadi artis-artis kalau misalnya di jalan tuh dimintain foto orang, udah gitu aja sih. Tapi ya tetap aja sih, tetap kayak ya udah ini tetap Vicky dan Miwa sama aja sih, nggak ada bedanya gimana-gimana. Sebenarnya kalau temen aku tuh dibilang banyak juga enggak, karena aku orangnya tuh emang susah banget, karena aku pendiam, introvert, jadi aku susah banget untuk nyambung gitu sama orang. Jadi ya temen-temen aku tuh, maksudnya pasti lihat di Instagram pasti itu aja nggak sih temen aku tuh, ya Rahel, Maudi, terus Hanif, Rara, Eja, ya masih ada yang lain gitu kayak Ola, Vira, ya temennya tuh lingkupnya tuh di situ-situ aja gitu. Jadi saya kalau temenan juga nggak milih-milih ya. Sekarang tuh teman-teman aku yang sekarang adalah teman-teman aku memang yang dari dulu gitu. Kayak aku sama ada Ola, kalau kalian sering lihat story aku tuh ada Ola, itu teman aku dari SD zaman aku di panti. Dia tuh bener-bener, dia bukan anak panti ya, dia cewek kaya. Yang dulu pas aku di panti, setiap di sekolah tuh aku dijajanin sama dia gitu. Terus kayak Hanif, Eja tuh udah temen aku dari SMA gitu. Terus kalau Hanif masih ada saudara. Cuman kalau misalnya kayak Eja gitu udah bener-bener temen aku dari SMA, dan kita tuh nggak pernah pisah gitu loh. Bener-bener kayak stick together sampai sekarang, dan mereka bener-bener emang yang ada banget sih buat aku. Jadi kalau temen-temen aku nggak milih, cuman emang temen aku itu tuh karena emang aku nyaman banget nih, udah nyaman main sama temen aku yang emang dari kecil, dari dulu gitu. Karena aku tuh jarang berantem sama teman aku gitu, jarang banget. Ada sih beberapa yang dulu dekat, sekarang udah nggak dekat ya, tapi ya itu karena beberapa masalah yang mungkin aku nih orangnya toleransinya tinggi banget ya. Aku kalau misalnya aku berantem sama teman aku, even salah teman aku tuh parah, aku ya selalu mikirin kayak ya udahlah, gue udah temenan sama dia gitu dari kecil, masa udahan aja gara-gara masalah ini. Cuman ada beberapa temen, ya cuman dua sih, ada dua temen aku nih yang bener-bener udah nggak bisa, kayak aku nggak benci sama mereka, cuman udah kita nggak usah main lagi aja daripada nanti jadi ribut gitu. Yang lainnya bener-bener teman aku dari kecil sih, yang dari dulu bener-bener sama aku ya sampai sekarang kita nggak pisah, mau gimana pun keadaannya tetap stick together gitu. Aku aja misalnya dulu nih kalau zaman-zaman event gitu ya, ini aku cuma inget satu aja sih, Dwi Handa tuh baik banget. Jadi dulu aku pernah event, aku diundang sama satu brand gitu, dan aku bener-bener nggak punya teman di situ, dan aku nih takut siap negor orang, nanti antara tuh orang nggak ngerespon atau ntar dibilang pansos kayak gitu ya. Jadi aku tuh selalu diem. Jadi waktu itu aku pernah event, terus aku diem aja gitu, kayak mereka tuh udah saling kenal, mungkin kayak karena suka event bareng kali ya. Terus Dwi Handa tuh bener-bener negor aku kayak, kamu Mama Mio kan, sini gitu. Terus aku baru bisa ikut, kalau enggak tuh aku bener-bener cuma diem doang. Aku nggak berani negor siapapun karena takut kayak dibilang so akrab atau apa gitu. Tapi Dwi Handa bener-bener negor aku dan ayo Mama Mio kita foto yuk gitu. Malah aku kayak ya Allah, lo kan terkenal banget, emang gue siapa? Tapi baik banget sih. Aku selalu inget sama Uwi itu karena itu gitu. Jadi awalnya aku jualan mic tuh, aku jualan mic portable gitu. Terus gitu aku endorse Rahel, nah dari situlah terus dia gemes gitu sama Miwa, bukan gemes sama gue ya. Jadi pertama gue emang gara-gara nih anak nih emang membawa berkah banget sih, gemes sama Miwa, terus pas banget dia lagi hamil, terus dia kayak nanya-nanya tentang gimana sih melahirkan, gimana sih ngurus anak tuh gimana gitu. Ya udah dari situ jadi deket sampai sekarang deh.
jadi sahabat banget gitu, jadi kemana-mana bareng gitu. Dia juga hero aku sih, kayak dia tuh bener-bener, maminya Rahel juga, Mami Vin tuh bener-bener yang bantuin aku awal kenal Rahel tuh awalnya gara-gara Mami Vin gitu, terus dia ngenalin aku ke Rahel pas aku bawa Miwa, terus jadi gemes, terus jadi dekat gitu. Ya dua-duanya sih menurut aku bener-bener orang baik yang emang pure heart nolongin orang gitu, kayak nggak bener-bener ngasih sayang gitu, ngasih kasih sayang gitu ke aku, ke keluarga aku, bener-bener kayak care, apalagi waktu pas aku lagi down gitu, mereka bener-bener selalu ada sih, bener-bener yang emang orang baik gitu nolongin aku gitu. Ya dia orang yang selalu ada aja sih kalau misalnya kayak aku minta bantuan apa, bahkan tanpa diminta tuh kayak, lo mau gue bantuin Vic? Gue bantuin ini ya gitu. Atau kalau misalnya kayak aku lagi lahiran gitu, dia tuh nemenin aku gitu, bener-bener yang kalau misalnya inget Rahel ya berarti orang yang nolongin aku dulu waktu aku susah sih, bener-bener yang kayak aku nggak akan lupa sama jasanya Rahel sama maminya sampai aku mati sih. Kayak lo nggak tahu ya rasanya kehilangan anak tuh kayak apa gitu, sakit banget lo, nggak bisa bayangin aja tuh sakit banget gitu. Ya dia perfect sih sebagai bapak menurut aku, sebagai orang bapaknya Miwa menurut aku perfect banget sih, kayak pasti banyak banget yang mau punya papa kayak Hasan gitu. Dia aku urusin kok pakai tangan aku dari bayi gitu.